Damn, ombak pertama datang dari Yonghi yang gue generate berkali-kali. Lo lihat di layar itu hasilnya nggak ada yang mirip sama Yonghi ya bang ya. So gue pikir kita harus pakai AI lain. Akhirnya gue pakai Midjourney dengan model yang V6 karena itu yang paling cakep walaupun udah ada V7, bahkan V7.1 kalau nggak salah. Tapi V6 itu masih yang paling cakep. Dan setelah gue generate juga ternyata nggak bisa juga bangset ya. Hasilnya masih bukan Yonghi. Ini masih anomali nggak jelas. Gue nggak ngerti lagi. Pening. Hasilnya selalu jelek. Pas itu putus asa boy, kayak kampas. Ini adalah ikon yang paling penting daripada Squid Game, tapi nggak bisa tergenerate. Gue kayak anjay gitu ya. Terus badai kedua itu datang dari gue pengen ngegenerate ayam di kitchen, gambar di Midjourney ya. Bener-bener ayam doang nih duduk di talenan, terus ada kepalanya ya. Gue pengennya sederhana itu doang. Dan setelah gue generate berkali-kali, coba hasilnya apa? Kepalanya masih hidup. Lo lihat sendiri di gambar, kepalanya masih hidup, sedangkan badannya udah mati. Itu kan gimana ini orang mikirnya nih si AI ini gimana gitu loh. Hasilnya nggak dapet. Tapi di situ akhirnya gue balik lagi ke VO3 karena hasilnya nggak dapet terus, gagal terus ngegenerate, dan ya udah kita balik aja ke VO3 gitu. Dan ngomongin soal shot yang makanan, yang food ya, itu semua gue generate menggunakan Midjourney. Kenapa? Karena gue pengen gambar tuh yang rich, detail dan tajam. Karena kalau kita ngandelin VO3 ya, itu tuh hasilnya tidak setajam itu. Walaupun dia bagus gerakannya, movementnya kayak, wih bagus banget, tapi gambarnya itu tidak rich gitu loh. Lebih baik gue generate dulu di Midjourney, baru gue gerakin gitu loh menggunakan Kling AI ya. Gue di situ pakai Kling 2.1 ya, di free pick, nggak dari Kling AI-nya sendiri, jadi lebih murah price-nya. So iklan ini bisa dibilang iklan yang harusnya ngabisin puluhan mungkin ratusan juta, tapi cuman ngabisin $20 atau sekitar ya 320.000. Itu jauh banget kan. Itulah gilanya AI bro, makanya lo harus belajar coy. Ini jauh banget per gap harganya. Pokoknya gue di sini menemukan ketika lo nanti pengen generate ya menggunakan VO3 itu, kalau lo pengen hasil yang tajam bagus, like high quality banget dengan commercial looks gitu, itu VO3 masih kurang. Oke, better lo generate di Midjourney dulu, baru pindah ke gerakin. Kalau gerakinnya bisa bebas aja sih, pakai apa aja, runway boleh banget. Kalau gue sih pakai Kling 2.1 karena itu yang paling murah dan paling masih bisa dapat hasil yang 1080p gitu loh, bukan jadi 720p. Tapi kalau mau generate hasil yang apa ya, quite mirip dengan sinematik, dalam artian looks-nya tuh looks filmic gitu ya, looks film bukan looks komersial, itu menurut gue VO3 jauh lebih bagus. Karena gue coba berkali-kali generate di Midjourney, itu tuh hasilnya tuh nggak pernah dapet film looks gitu loh. Itu hasilnya selalu kayak commercial looks, kalau nggak bright gitu ya, yang cakep-cakep gitu loh. Yang filmic look tuh jarang dapetnya. Mungkin lo bisa pakai model yang lain ya, image generator model yang lain kayak Google Imagen mungkin atau apa. Tapi kalau gue sih Midjourney itu rich banget detailnya bos. Ya lo bisa lihat lah iklannya kan, semua hasilnya tuh kaya banget, bagus banget gitu loh. Ayam terbaik adalah ayam yang sudah melewati kerasnya kehidupan. Kami hanya memproses ayam terbaik dengan DNA juara yang paling lezat dan nikmat. Untuk editing proses ini nggak pakai teknik-teknik yang rumit ya, is only idea aja gimana kita nge-collabin antar shotnya jadi lebih cakep. Gue cuma pakai speed ramping, terus juga gue pakai ya cuman cutting aja, zooming dan sound design, and voila, hasilnya jadi cuman dalam waktu 7 hari dengan budget 320.000. Dan tahap yang paling penting, ini adalah tahap dimana kita sebagai seniman itu selalu merasa bahwa kita ini dihargai, bahwa kita ini merasa jir, surga cu gitu. Itu sangat wah gitu. Itu bukan tentang bayarannya. Bayaran itu penting lah ya, kita kan namanya juga hidup butuh duit gitu buat makan ya kan. Tapi ngeliat orang-orang ngapresiasi karya kita, ngeliat orang-orang happy dengan hasil yang kita buat, ngeliat orang-orang juga bangga dengan AI yang kita buat atau karya yang kita buat gitu kan, itu another level of happiness man. Well, that's it perjalanan terciptanya iklan ini. Gue mendokumentasikan ini untuk melihat perkembangan dari thought processing gue dan knowledge gue soal artificial intelligence.
Tapi bang, kenapa di-upload? Ya tentunya biar kalian juga bisa lihat gimana sebuah karya bisa tercipta, bukan dari teknisnya, tapi dari thought processingnya. Biar kalian juga bisa hasilin karya yang serupa. Tapi kalau lo mau tahu precise soal teknisnya, itu gue selalu share dan selalu update di course AI for Industri Kreatif. Buat kalian yang udah join tuh pasti tahu banget lah ya. Karena itu kayak kelas online yang isi materinya tuh selalu gue update berdasarkan perkembangan AI dan apa yang lagi gue kerjakan gitu loh. Misalnya gue lagi nyiptain karya baru nih atau ada kerjaan yang pakai AI gitu, gue pasti share thought processing dan teknisnya di sana, so orang-orang yang di sana bisa tahu gitu loh. Apa aja sih kungfu yang terjadi di penciptaan iklan ini dan gimana sih cara ngeksekusinya gitu. Kalau lu pengen ikutan, silakan aja ke deskripsi, di situ mungkin ada linknya. Bukan nggak mungkin kalau suatu saat harganya nanti bakal belasan juta, udah kayak Akademi Kripto ya. Tapi mumpung sekarang masih nggak nyampe sejuta, bahkan nggak nyampe 300.000, let's go. Karena ini akses bukan setahun tapi permanen. Gua Fikri Fox, penyintas AI juga. Assalamualaikum. It's a wrap.